Saya juga senang memberikan wawasan mengenai kemasan terhadap UMKM karena BINUS juga memiliki beberapa binaannya. Dan terakhir, saya memberikan oleh Kita Label, Sama Fitro, Desain Grafis Indonesia, Idea, Sahabat UMKM, Smesco, Apindo, dan Apindo. Saat ini, mari kita membulatkan tekad bersama untuk mengikuti dan menyimak acara belajar label bersama Kita Label, sehingga kita bisa menambah wawasan mengenai dunia cetak label dan juga menambah pengetahuan mengenai desain kemasan dan branding atau general. Semoga pembelajarannya hari ini bisa membawa berkah yang banyak buat kita semua. Sambutan pertama yaitu dari founder Kita Label, Ibu Ewi Wiyanti atau biasa dikenal dengan Ibu Ewi. Ibu Ewi adalah lulusan S2 dari Bisnis dan Marketing Monash University Australia dengan berpengalaman selama 20 tahun di bidang industri cetak label. Kepada Ibu Ewi, kami persilakan. Cek. Selamat pagi pada hari semua. Senang sekali pada pagi hari ini panjang cerah kita bisa berkumpul bersama. Saya mewakili jajaran manajemen Cahaya Jakarta Group mengucapkan banyak terima kasih dan menyampaikan selamat datang ke acara kita belajar bersama tentang Kita Label. Sebelum sekarang kita belum pertama kali berjumpa hari ini, tidak kenal tidak saya, dan saya perkenalkan juga diri saya Ewi Wiyanti. Saya sudah berkecimpung di dunia label ini dari 16 tahun yang lalu. Saking cintanya dengan ini masih berlanjut, jadi ada lahirnya hari ini juga Kita Label juga kepada pada teman-teman pelaku bisnis dari small to medium. Cahaya Jakarta Group ini sudah berkecimpung di dunia percetakan selama 30 tahun dari tahun 1991. Siapakah kita? Kita mulai dari percetakan label. Di sini Cahaya Jakarta selama 30 tahun sudah mempunyai 3 divisi packaging yang provide industri dengan solusi tentang packaging selama ini. Kita ada Cahaya Jakarta Packaging, Cahaya Jakarta Printing, dan TEA. Siapakah 3 ini? Apakah hubungannya dari 3 perusahaan ini? Mari kita juga melihat cuplikan dari video sebelum kita menjelaskan lagi lebih lanjut. Visual implementations. Each one of them has their own specific traits. The more distinctive they are, the more they will attract consumers. Meet Jenny. Jenny has been occupied with her business these days, a coffee roaster to be exact. She has been looking far and wide on how she could further enhance and develop her products. Let's start with her coffee beans pouch. She wants to keep it simple and resealable. She also has bottled coffee, where you can enjoy it on the go. It comes in many variants as well. Is it possible for all these different types of concept and design to be built from scratch until the finished products all in one place? Yes, we know what you're thinking. Jenny thought it was impossible to. She consulted with us about her needs, involving pressure-sensitive label, shrink sleeves, in-note label, and so on, which allows her to fulfill what her brand requires. Packaging is functional and able to convey the brand images and values, creates a communication link between the product and the consumer. From what we have seen, Jenny
Betty has managed to finalize her brand packaging. It makes sense that she would window shop around, considering her options. But in the end, she chose us. As a group, Cahaya Jakarta Printing, Cahaya Jakarta Packaging, and Data, all of which specialize in packaging industry, serving small, customized, medium to mass scale. Considering all aspects from design, printing to application by means of cutting-edge technologies that covers wide range of industry such as food and beverage, pharmaceutical, home hygiene, and automotive. Over 2 decades of experience, we deliver a precise solution for using packaging innovations. All in one. Cahaya Jakarta, your one-stop packaging solution. Cahaya Jakarta juga sudah menyediakan label untuk industri packaging kita untuk FMCG. Kita juga sudah deliver quality label apa yang kita semua sudah pernah lihat di modern market, supermarket maupun traditional market. Nah sekarang industri-industri yang kita ingin kembangkan juga secara lokal UMKM di Indonesia. Kita juga ingin menjadi kontribusi kepada pengusaha-pengusaha baru Indonesia, apalagi sekarang sejak pandemi kita dipaksa untuk bergerak lebih cepat dan lebih berkualitas lagi. Nah, impian saya sendiri pribadi selama 30 tahun perusahaan sudah berada, kok kita cuma melayani multinational company atau beberapa produk luar. Mengapa kita tidak juga berpartisipasi untuk Indonesian local market, dan kita juga bisa melihat bahwa produk-produk kita juga harus bisa bersaing di pasaran domestik maupun internasional. Nah di sini kenapa saya juga ingin lebih dekat pada industri-industri yang ada di Indonesia ini, maka dari situlah kita label tercetuslah kita label ini dalam dunia printing. Di sini dengan Pak Steve Bongso, dia yang melakukan semua research dan development of the website dari kita label, supaya kita juga bisa, walaupun kita jauh di mata, tapi kita dekat di jari. So sekarang belum melihat di jari harusnya, jadi responnya jauh depan. Nah, disinilah kami juga ingin menjadi berpartisipasi dalam kesuksesan bersama dalam packaging di Indonesia. Packaging produk bapak-bapak dan ibu sekalian. Di sini saya harapkan dengan adanya ini lebih terbukalah kita terhadap produk-produk kita. Jangan kita mendown produk-produk kita sendiri. Kita harus pede terhadap apa yang kita jual, apa yang kita punya, untuk bisa komunikasikan kepada masyarakat dan pasar yang kita punya. Supaya kita juga bisa bersaing, at least di Southeast Asia, di Asia, di negara-negara tetangga, packagingnya jauh lebih bagus, tapi barangnya bagusan kita, benar tidak? Ya, nikmati hari ini, enjoy the learning, selamat belajar bersama, dan kami pun belajar bersama untuk mengerti keinginan-keinginan bapak-bapak dan ibu sekalian, supaya kita bisa lagi lebih baik lagi serve untuk melayani kebutuhan pangsa pasar Indonesia ke depannya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, juga ucapkan terima kasih banyak kepada sama Victor juga yang mengadakan khusus memberi izin untuk kita memakai tempatnya untuk melakukan informasi sharing, belajar bersama. Terima kasih. Nah, ini menarik banget ya. Jadi atas dasar keinginan untuk membantu teman-teman UMKM sekalian di Indonesia, maka lahirlah kita lagi. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Susi Kaula sebagai Pembina Business Communication dan Service Manager PT Samavito. Pada Ibu Susi, beliau sudah 20 tahun dan saat ini fokus membantu UMKM membangun
bisnisnya melalui kemasan dan cetak. Ini ya ampun, keren banget ya kita ya. Udah bisa Yang dibilang itu ini bilang. iya. Berarti udah lama. Kami udah mulai. Baik. Silakan diskusi Mbak. Yuk. Terima kasih Mbak Sita. Saya nggak usah pakai lah ya. Udah biasa. Oke, selamat siang Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Selamat datang di Sama Fitro. Ini disebut Creative Lab karena ini tempat kita untuk bertukar pikiran sebenarnya, sama-sama belajar. Ya, kalau dilihat dari porsinya lebih banyak wanita ini di sini. Ini jadi pejuang-pejuang ekonomi Indonesia sekarang wanita ini kan gitu ya. Oke, kalau kita tadi saya tangkap dari Bu Ewi ada 3 hal. Ya, yang pertama tadi dibilang bagaimana cara kita mau berjuang lah, ya gitu. Kita bilang kemarin saya sempat diskusi sama beberapa teman di sini, saya bilang kita nggak ngomong Southeast Asia lah atau Asia Tenggara. Bagaimana kita bisa menang dari lingkungan kita sendiri lah. Ya, kalau kita dari Jakarta, gimana cara jualnya keluar dari Jakarta, kapasitas nasional, kan gitu ya. Terus dikasih tahu juga gimana kita ini harusnya jangan mendowngrade produk. Saya rasa di sini pada duduk di sini untuk mengupgrade produk, bukan downgrade, gitu ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang saya mau tanyakan dulu deh supaya kita bisa saling belajar. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah berapa lama berkecimpung di usahanya masing-masing? 1 tahun? Lebih dari 1 tahun? Lebih? Lebih dari 3 tahun? 8 tahun. Hebat sekali. Baru, oke, nggak apa-apa Bu. Kita sering belajar, ya. Oke, berapa banyak produknya yang jenisnya F&B atau makanan dan minuman? Ibu. Oke, Ibu. Produknya apa Bu? Saya kebetulan di lingkungan anak sekolah. Saya lebih belajar bangsa ya. Saya buat kayak puding sedot. Oh, oke. Anak-anak. Kemudian saya buat makanan juga buat mereka. Oh ya. Makanan buat anak yang itu kualitasnya dari sisi ingredients dan sisi saya buat namanya jamil. Oke. Jajanannya jadi dari jagung manis, dari dan Oke. Jadi digabung jadi satu ya Bu? iya. Kreatif itu Iya, namanya. pilihan aja. Saya buat dengan apa? Itu kan dengan saus mayones. Karena anak sekarang saya lihat lebih suka itu ya, yang ada mayonesnya, yang ada. Thank you. Berarti banyak yang Makanan. lebih banyak yang makanan dan minuman ya? Ya. Oke. Ada yang handicraft atau ini hasil karya itu yang di luar makanan dan minuman? Apa Bu produknya? Maaf. Quilting. Berapa? Quilting. Oh, quilting. Terus remote. Oke. Oke. Nah, dari segitu banyak produknya tadi, ada yang pakai label? Pakai label. Saya rasa bener. Ya kan gini, kalau kita tanya kenapa harus pakai label, mungkin dimulai dari gimana cara jualannya nih. Ibu cara jualannya gimana? Saya di rumah Di rumah. karena lingkungan saya sekolahan bahasa saya sekolah Oke. Ibu, maaf Bu, Ibu cara jualannya gimana? Ada di TV, ada saya di Indomaret sama Please atau lewat Indomaret gitu ya, butuh label. Selama ini bikin labelnya atas dasar apa biasanya gitu? biasanya kita ya kalau misalkan kita mereka mau pakai label. Oke. Jadi yang pakai label yang masuk Indomaret sama toko-toko yang Oke. cetaknya di Instagram yang terdekat di tempat kita. Yang dikirim kalau mau cetak label. Jadi biasanya dari harga sama kuantiti. Ada bapak ini dong, desainnya enggak? Sedih loh dia. Desainnya juga karena kita kan Saya kemarin
belum dicetak karena kan isunya bukan stok. Kita lagi dari tempat cetakan yang kita bisa produksi banyak adalah informasi. Ya, cetakannya ada di situ sih. Ya. Yang penting jangan expensive aja. Jadi kalau bikin label lebih banyak concernnya karena biaya. Gitu ya. UKM mikirnya ke situ. UKM mikirnya di situ. Karena mau dengan harga tinggi kan, maksudnya itu ada hitungannya. Ya, ada jualnya. Tapi kan tinggi rendah relatif ya. Iya betul. Tapi tentu kita di mana-mana secara ekonomis tidak terlepas dari Oke. Jadi gini. Oke, jadi ada beberapa hal tadi yang saya tangkap. Kalau ditanya, pertanyaan saya terakhir adalah Bapak-bapak Ibu di sini mau belajar apa nih hari ini? Kan gitu ya. Kalau tadi dibilang gini, dari sisi pengalaman, dari sisi kebiasaan, kita sudah punya. Ya. Mungkin saya minta Bapak-bapak Ibu untuk membuka wawasan deh hari ini. Ya, kita akan belajar sesuatu yang baru. Ya. Jadi betul biaya itu harus jadi faktor utama. Ada awalnya. Tapi kalau kita mau produk kita naik kelasnya, ada hal yang lain kita harus pikirkan. Ya. Yang pertama, kalau dari sisi saya, yang pertama yang harus dipikirkan adalah desain itu, desainnya ini sebenarnya. Desain itu untuk label, itu ready untuk e-commerce atau enggak? Untuk marketplace lah sekarang. Kenapa? Karena gini, pada saat produk itu jual lewat e-commerce dan penjualannya bagus, dan ibu-ibu atau bapak-bapak jualnya lewat reseller, kan gitu ya? Apa yang menjamin produknya itu ori? Brand. Ya, nah, gitu loh. Saya kemarin ketipu di Tokopedia aja pernah, Bu. Tulisannya ori gitu. Saya bingung, orinya pasti itu original atau ori apa ya? Karena dan itu kelihatan dari labelnya dulu. Jadi labelnya udah beda. Namanya sama, desain sama persis. Tapi labelnya beda. Hasilnya, produk di dalam lebih beda lagi. Ya. Jadi kalau kita mau create label, pastikan itu dulu, kan gitu ya. Yang kedua adalah apakah itu bisa dengan mudah diganti di dalam labelnya. Karena gini, kita bilang kita jual produk, misalnya ada beberapa macam, kan, beberapa jenis rasa. Ya. Apakah itu dengan mudah bisa dirubah? Apakah harus yang, wah kalau kita cetak banyak karena demi murah, nanti pada saat mau ada perubahan, kita sisa. Gitu, ya. Yang ketiga, saya bilang, buat saya juga sama biaya. Jangan cari yang mahal-mahal lah, ya. Kalau kita memang udah sampai di level tertentu, kita mau kita mau keluar dari Indonesia. Kita mau masuk market Malaysia, Singapura, negara-negara lain. Kita bilang kita bikin label yang berbeda. Ya. Yang terakhir dengan gampangnya adalah bagaimana cara label kita itu bisa diterima di masyarakat dan memberikan satu pengalaman yang berbeda. Ya. Nah, hari ini sama Fitro itu cuma mendukung kita label, ya, dan Cahaya Jakarta untuk memberikan kesempatan kepada UMKM untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh brand-brand multinasional itu mereka biasanya. Ya, jadi kalau tadi dilihat banyak brand-brand multinasional, gitu kan? Makanya upgrade. Jadi customer mereka naik kelas, gitu ya. Nah, mereka juga bersedia membantu. Ya, dari sisi desain juga dibikin template supaya lebih mudah, ya. Mereka juga sempat diskusi, ya kalau harus mikirin desain, yang bikin produknya siapa? Gitu ya. Nah, jadi di sini mereka akan dibantu oleh tim, ya, dan juga ada Pak Mario yang akan memberikan sedikit pencerahan lah. Desainnya seperti apa sih yang menarik? Yang pertama menarik dulu nih, habis itu baru kita ngomong desainnya gimana cara membuatnya dia jadi nggak bisa dipalsu, kan gitu ya. Oke. Nah, hari ini akan sampai sore, Pak. Selamat menikmati. Nanti kita belajar sama-sama ya. Oke. Terima kasih. Penjelasan yang menarik sekali ya. Pagi ini kita benar-benar semua teman-teman panitia, baik itu dari level maupun dari itu menginginkan sekali bahwa Bapak Ibu sekalian bisa belajar bersama hari ini, ya. Maka guru pertama kita pagi ini adalah seorang narasumber yang ini mah ya sudah tidak diragukan lagi.
Namanya adalah Ibu Astika. Selamat pagi Bu, beliau adalah Kabag Pelayanan KUKM Smesco. Ibu Asita Nasiro ini telah memiliki 28 tahun pengalaman kerja, terutama di bidang retail. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Layanan KUKM Smesco. Beliau seringkali melakukan seleksi dan kurasi produk, terutama pada produk-produk etnik Indonesia. Selain itu, juga kerap menjadi pemateri dan mentor di beberapa kementerian. Baik itu dari lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, baik itu di swasta juga, untuk memberikan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan. Kepada Ibu Astika, kami persilakan. Boleh nggak pakai teh? Pakai teh ya. Pakai aja deh biar. Ya, mainnya biar dilihat hubungannya. Pertanyaan. Oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat pagi. Yang saya hormati dari Sama Fitro, dari Kita Label, seterusnya kepada para UKM yang saya sayangi. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan oleh MC ya. Jadi kita jangan kaku, maksudnya kita tuh sekarang ini kita serileks mungkin. Jadi silakan nanti kalau misalnya saya memberikan penjelasan ada yang kurang jelas, boleh raise hand, boleh angkat tangan. Kita nggak menunggu, ini takutnya lupa ya. Saya bukan ahli branding, karena ada yang ahli branding sendiri. Saya bukan ahli label. Di sini kita sama-sama sharing terhadap UKM-UKM, lebih tepatnya permasalahan UKM. Karena tiap hari kita menghadapi UKM-UKM yang banyak konsultasi, karena saya berada di pusat layanan KUKM. Jadi kami banyak sekali melayani UKM yang konsultasi baik secara online maupun offline. Nah, kemudian juga berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini, saya seringkali diminta menjadi kurator, kurasi produk. Jadi sedikit banyaknya kita berbagi cerita, berbagi sharing apa sih sebenarnya kelemahan-kelemahan UKM kita, kenapa kok nggak bisa akses pasarnya terbuka lebih luas, terus kemudian kok bergeraknya itu aja, akses pasarnya masih bersifat lokal, boro-boro nasional, masih banyak bersifat lokal, jadi hanya menjual internal di lingkungan sendiri. Kemudian dari Smesco sendiri, sebenarnya kita juga branding. Jadi Smesco adalah nama keren aja sih Smesco. Sebenarnya kami adalah lembaga layanan pemasaran KUKM di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi kalau misalnya saya berkenalan, saya Astika, saya dari lembaga layanan pemasaran KUKM Kementerian Koperasi. Panjang, orang juga bosan, lama-lama orang lupa. Kalau misalnya saya singkatnya jadi LLP KUKM, suka kebalik-balik. Seringkali dibilang apa itu LPP, LKPP, ada segala macam terbalik-balik. Jadi untuk lebih ringkasnya, kalau saya kenalan sama orang, saya menamakan saya dari Smesco. Smesco pun sebenarnya sama kayak Ibu tadi ya Bu, Jamilor ya Bu. Apa Bu? Jamilor, mie telur, jagung, mie telur. Smesco juga sama. Smesco itu tulisannya Smesco. Itu kependekan juga, Small, Medium, Enterprises, and Cooperative. Ya UKM, usaha UKM dan koperasi. Sama Bu, kita sama-sama Ibu Jamilor, saya Smesco. Gitu. Oke, ini sedang kenalan, saya lama di perusahaan swasta ya, sebelum saya gabung sama pemerintah. Saya 12 tahun di perusahaan swasta di bidang retail, di salah satu Depstore di Jakarta Selatan. Jadi sedikit banyaknya juga tahu perbedaan antara kalau kita di swasta ini namanya kita supplier, pemasok barang untuk kita masuk barang. Kemudian kalau di pemerintahan kita lebih fokus namanya UKM. Memang terjadi hal yang cukup ini ya, perbedaannya cukup khas ya antara si supplier yang memang sudah bergeraknya memang sudah tingkatnya tinggi.
kemudian kita masuk ke bidangnya UKM yang masih banyak sekali perbaikan-perbaikan. Terutama untuk saat ini sesuai dengan temanya ya perbaikan dari segi mereknya, kemasannya, desainnya, seperti itu. Oke, ini judulnya jenama dan kemasan. Ya, kalau Bapak dan Ibu biasanya kan taunya merek ya, merek, label, brand. Di sini biasanya berkembangnya bahasa-bahasa yang digunakan. Ini sekarang ini dinamakan jenama. Jadi kalau jenama itu dalam kamus bahasa Indonesia itu ya kita brand atau merek lah yang tepatnya. Jadi ini jenama. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya, Bu jenamanya apa gitu kan? Apa itu jenama gitu kan? Ini merek ya yang nah kemudian buat apa kita merek segala macam, kenapa kita nggak usah pakai merek cuma di labelnya aja, warna ini luarnya. Nah kita untuk merek ini kita harus ada tanda pengenal kayak kita, kayak saya harus ada namanya gitu. Kalau misalnya kita nggak ada pengenal sama sekali, tanda pengenal kita nggak ada, misalnya Bapak dan Ibu jualnya keripik pisang, kita cuma ngasih tahu keripik pisang, tolong beliin saya keripik pisang. Pada tahu nggak keripik pisang yang mana? Keripik pisang di pasar kan banyak gitu. Oke, saya lanjut. Nah kemudian memudahkan tujuannya kita pasang merek ini apa? Memudahkan pelanggan kita untuk menemukan bisnis kita itu apa, dan kemudian menciptakan ciri khasnya. Nah untuk merek itu kita nggak usah apa ya pusing-pusing terlalu banyak sampai 2 atau 3 suku kata. Yang penting itu enak didengar, enak diucapin, terus nancep di kuping orang, dan itu orang ingat selamanya sama brand kita. Hanya itu, sederhana sekali. Nah kalau misalnya ada pepatah yang bilang apalah arti sebuah niat, kalau saya nggak setuju. Kenapa? Karena kita sudah membuktikan untuk merek ini itu bisa yang namanya bayar besar, gagal untuk ekspor. Ini pengalaman ya, ini saya nggak nyebut brand, tapi ini pengalaman buat Bapak dan Ibu bahwa merek ini sangat menentukan. Ada transaksi besar yang di bawah, waktu itu saya yang handle langsung, itu gagal gara-gara mereknya sama dengan merek orang lain. Gitu. Nah, kami dengan berdasarkan banyak masalah merek segala macam, kami di Smesco bekerja sama dengan Kemenkumham, khususnya di bidang hakim. Kami mencoba untuk berkolaborasi agar memecahkan masalah ini dengan para UKM. Nah, ini fakta di lapangan bahwa dari 100% UKM yang mengajukan merek untuk daftar merek di Kemenkumham, hanya 30% UKM yang bisa mendapatkan haki, sisanya ditolak. Itu fakta di lapangan. Kenapa? Karena UKM bukan cek dulu mereknya di Kemenkumham, itu udah langsung bikin merek sendiri, nama brand sendiri. Rata-rata nih bisa dibilang saya 70% fakta di lapangan bahwa merek yang dipakai untuk dagangnya itu rata-rata nama sendiri. Misalnya gini, saya bikin baju fashion, Astika Collection. Atau saya punya anak, namanya Caca Collection gitu kan. Dan mungkin kalau kita menggunakan nama sendiri atau nama anak kita, itu udah terlalu banyak di pasaran yang punya nama seperti itu. Misalnya Eko Collection, nama Eko mungkin se-Indonesia mungkin bisa dibilang berapa ratus ribu orang yang bernama Eko Collection. Jadi sebelum Bapak dan Ibu memberikan identitas untuk merek ini, harus paham dulu apakah merek kita ini sudah ada di pasaran apa belum. Karena gini, kalau kita cuma bicara lokal, merek ini diabaikan, nggak terlalu penting. Misalnya, yaudah Astika Collection aja cukup. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau pasaran yang lebih luas lagi, terutama luar negeri, nasional dan internasional, kita fokus dulu nih. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, cek dulu. Kalau Bapak dan Ibu merasa kalau misalnya ke Kemenkumham membutuhkan waktu, membutuhkan biaya dan segala macam terlalu jauh,
silahkan nanti cek berdiskusi dengan pihak kami dengan Smesco. Kami bisa membantu Bapak dan Ibu memberikan arahan, minimal memberikan arahan bahwa mohon maaf Bapak Ibu, ini tolong diganti mereknya, ini sudah ada yang punya. Jadi kami diberikan kewenangan, diberikan verifikasi akun dari Kemenkumham untuk mencek apakah merek Bapak dan Ibu ini sudah daftar di Kemenkumham apa belum, sudah dihakiin apa belum. Jadi kalau kita buka aplikasinya, misalnya lagi yang tren sekarang nih, Citayam Fashion Week. Kalau kita buka aplikasi itu, kita udah langsung tahu dari pihak Kemenkumham melakukan penolakan. Dari pihak si UK yang mendaftarkan itu menarik kembali surat pengajuan. Itu terbaca semua di aplikasi itu. Jadi nggak ada satupun yang menjadi rahasia lagi karena semua sudah bisa dilihat di aplikasi tersebut. Seperti itu. Jadi kita bisa bantu, atau kalau misalnya Bapak dan Ibu jauh-jauh, dan saya lihat ada dengar dari Tanjung Priok, dari Pamulang, dari Cilegon, jauh-jauh. Smesco itu membuka membuka layanan secara online maupun offline. Jadi kalau kepada Ibu dekat-dekat nih dari Jakarta Selatan, itu silakan datang ke kantor kami. Kami berada di lantai dasar. Kalau dulunya kami di lantai 5, itu memang mungkin agak formal kami menerima UKM. Tapi sekarang udah bebas. Jadi kami sudah layanan UKM. Di sini salah satu saya bawa juga tim saya, Mbak Linda. Ini tiap hari nih nerima UKM. Mbak, ini gimana, kemasan saya gimana, merek saya gimana, ini saya gimana. Jadi kita tempat curhatnya UKM. Gitu. Jadi kalau yang dekat dari Smesco, silakan datang ke Smesco, langsung konsultasi sama kami. Mungkin banyak hal-hal yang detail yang kita mesti rundingkan, kita diskusikan. Kita bukan juga ahli-ahli, tapi minimal kita udah tahu seleranya konsumen itu apa sih, yang buat nasionalnya seperti apa, buat internasionalnya seperti apa, menghadapi buyer dari negara ini seperti apa, menghadapi buyer dari negara ini seperti apa. Beda-beda. Ada buyer yang memang tidak peduli mereknya apa aja, yang penting rasa. Tapi kita nggak mau, kalau di Smesco, kita nggak mau buyer itu hanya ganti merek kita aja, ganti kemasan. Kita nggak mau. Tetap yang namanya brand, merek Ibu, Bapak dan Ibu tetap harus ada. Seperti itu. Jadi pikirkan dari sekarang, jangan buru-buru bahwa merek ini udah lama kok, saya udah 8 tahun. Kalau akhirnya nanti ada permintaan, si buyernya minta, hakinya mana? Ada nggak? Karena saya takutnya dikomplain dari brand yang itu. Saya ambil punya Ibu, terus saya dikomplain. Nah, buyernya menjaga seperti itu. Terus tadi Ibu Susi ngomong, saya sering loh ditipu sama Tokopedia. Ininya sama, mereknya sama, tapi isinya beda. Nah, kalau Bapak dan Ibu di mereknya nggak daftar di Haki, itu kita nggak bisa tuntut apa-apa. Paling kita hanya bisa, kalau saya di bagian layanan, saya langsung berhubungan sama salah satu yang memang ditunjuk sama Tokopedia. Ini brand palsu, ini bukti-bukti dari UKM kami, daftar lebih awal, kami sudah masuk di Smesco tahun sekian-sekian, kita bisa bantu untuk menyelesaikan dengan Tokopedia. Kalau kita memang ada komplain, gitu. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu sudah punya Haki, punya merek sendiri, udah enak, komplainnya tinggal nyantumin Hakinya aja, udah. Ini saya sudah terdaftar di Kemenkumham nomor sekian. Bukan saya promosi Kemenkumham ya, nggak promosi Haki, tapi pengalaman kami seperti itu. Dan apa keistimewaan? Sekarang ini kalau Bapak dan Ibu kita sendiri memang online, semua jalurnya sudah online. Tapi kalau ada kendala, Bapak Ibu mau nggak nanggung sendiri? Nah, pertama kan kalau di Smesco kan kita bisa bantu ngecek apakah brandnya itu sudah terdaftar apa belum. Itu biar aman. Kalau misalnya ini kita diskusi, kita ada PIC dari Kemenkumham sendiri yang setiap saat kita repotin terus gitu. Nah, kalau di situ jangan ininya sifatnya nanti hangus. Sambil duduk ya. Iya. Sifatnya nanti hangus. Jadi Bapak dan Ibu udah bayar nih Kemenkumham. Terus tiba-tiba mereknya ditolak. Ditolaknya nggak langsung diumumkan loh. Misalnya ngajuin terus ditolak nggak kayak gitu. Nunggu sekian lama terus dikasih tahu 8 bulan atau setahun kemudian, maaf Bapak dan Ibu bahwa mereknya tidak bisa karena sudah digunakan oleh brand lain.
dan sudah terdaftar dari tahun sekian sampai tahun sekian. Sakit hati nggak? Kita udah nunggu gitu ya. Nah, saat ini untuk pendaftaran haki, jadi kalau ada yang minat ya, kalau pendaftaran haki, kalau untuk umum itu kan 1.800.000 ya, itu umum. Itu kalau dilihat di websitenya Kemenkominfo juga segitu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu memang UKM, mencirikan UKM itu apa? Ada surat referensi dari Dinas Koperasi dan UKM. Kalau misalnya di Tangerang, berarti kan Dinas Dinas Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM mengeluarkan surat Disperindak juga bisa. Pokoknya dari dinas yang membidangi Bapak dan Ibu. Nah, itu bayarnya cuma 500.000. 500.000. Tapi hak merek itu udah tercatat di Kemenkumham. Paham ya? Nah, kalau mau didaftarin pun di tempat kita bisa. Tapi syaratnya Bapak dan Ibu emailnya harus, kan biasanya UKM ini terkendala jarang sekali buka email. Jujur nggak? Kalau buka WA cepat nggak Bu? Cepat banget ya. Sayangnya untuk kementerian resmi itu jarang mereka lewat WA. Mereka rata-rata lewat email. Email pun email yang terdaftar, yang sering dipakai. Kadang-kadang nih kita bilang, Bu, ini udah ada loh. Kata gini, curhat, kan kita berada seringkali mengadakan seminar, webinar. Seringkali, Bu, saya udah terdaftar dari di Kemenkumham, haki, waktu tahun sekian, udah dilacak. Ternyata itu udah ada pemberitahuan bahwa labelnya itu mereknya sudah terdaftar dan sudah diberitahukan lewat email. Ibu buka nggak emailnya? Enggak, saya jarang sih buka email. Saya biasanya itu bukanya WA. Sama hari ini orang dari Kemenkumham nggak WA Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi biasakan sekarang nih kaitan merek ini kaitannya banyak nih kemana-mana. Jadi email biasakan familiar saat ini main di email juga. Karena nanti kita saat permintaan barang, kita jarang sekali yang namanya buyer itu menggunakan WA. Hanya orang Indonesia yang seringkali pakai WA. Tapi orang asing, orang luar itu semua komunikasinya by email. Gitu. Nah, kalau memang mau daftar merek itu, sekarang kalau yang belum punya email, silahkan daftar email ke akunnya. Nah, passwordnya biasalah kalau ibu-ibu kan sukanya lupa. Jangankan ibu-ibu, saya aja kadang-kadang lupa. Passwordnya apa? Kadang-kadang masuk email. Saya lupa password, terkunci lah selamanya. Atau misalnya kan email kan masih bisa, forgot email gitu kan masih bisa dibuka. Tapi rajin-rajin ngeliat email kalau kita mau berhubungan sama daftar merek ini. Karena semua informasi merek Anda sedang dalam proses kami. Merek Anda sudah terdaftar dengan registrasi nomor sekian. Merek Anda menunggu verifikasi. Merek Anda, semua informasi itu update. Jadi jangan dibilang terus didiam-diamin aja. Lah Bapak Ibu juga nggak ngecek email ya. Semuanya juga kalau kurang juga disebutin. Kalau memang terdaftar sebagai UKM, yang harus dilengkapi adalah surat yang menyatakan bahwa Bapak dan Ibu itu adalah UKM, itu dari dinas yang membawahi Bapak dan Ibu. Saya ulang-ulang ya biar paham nih. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk merek ini? Ada yang bisa dibantu untuk Ismesko? Langsung aja ya. Jadi takutnya saya masuk step berikutnya lagi ada yang lupa. Ya, saya ini satu poin ya dari kita. Langsung aja. Saya ingin tanyakan, tadi Ibu sampaikan bahwa pada saat label bagaimana seperti apanya, apakah Smesco memberikan layanan ini secara gratis atau berbayar? Itu yang pertama. Kemudian untuk izin haki itu, apakah Smesco juga memberikan fasilitas buat kami yang para UMKM? Jawab ya, Bu. Jadi gini, Smesco ini bukan kita tidak untuk fasilitasi biasanya kami dilakukan di kementerian kami, di Kementerian Koperasi dan UKM itu fasilitasi karena itu fasilitasi itu maksudnya kan biaya ya Bu, itu berkaitan dengan anggaran. Kalau di Smesco kami di bagian layanan pemasaran dan promosi, jadi kalau untuk anggaran fasilitasi kami nggak ada.
Tapi beberapa kementerian itu ada. Jadi kalau ibu lihat di Kementerian Koperasi ada, di Kementerian Perindustrian ada, itu pasti ada fasilitas seperti itu. Cuma pastinya kuota terbatas ya Bu, kuota terbatas. Jadi memang harus mengajukan ke kementerian. Tapi yang bisa kami bantu adalah meringankan biar ibu nggak jauh-jauh nih ke Kemenkumham. Ibu nggak jauh-jauh sendiri, ibu udah online, tiba-tiba stuck nih di online. Ibu mau ngadu sama siapa? Ibu mau bilang sama siapa? Ibu mesti lari lagi ke Kemenkumham kan? Kok saya nggak ada berita, saya nggak ada ini gitu. Kalau di kami memantau, tetap melayani sampai pemantauan sampai clear. Seperti itu. Nah kalau untuk biaya saya rasa kalau untuk UKM kan cuma sekarang ini promo loh, saya tiap tahun itu berubah-ubah ya. Saya nggak tahu tahun depannya. Kalau saat ini ibu bisa cek aplikasinya untuk UMKM itu 500.000. Tapi kalau untuk umum itu 1.800.000 gitu. Kami membantu mendaftarkan saja Bu. Kami tidak bersangkut dengan uang, tidak boleh menerima uang di tempat. Di saat kami daftarkan produk ibu, kalau misalnya kami masih ragu, brand ibu atau merek ibu belum ini ya, belum firm nih. Mungkin kalau Jamilor tadi mungkin masih bisa lah, mungkin jarang ya, langka yang mau apa yang brandnya Jamilor. Tapi yang udah umum misalnya kayak tadi Eco Collection, Astika Collection atau Astika apa gitu, food apa gitu, keripik Astika, mungkin itu bisa jadi ditolak karena itu umum. Karena Astika hotel aja ada Bu nama Astika Bu. Jadi sebenarnya kalau ini sendiri sih khusus sendiri panjang sih sebenarnya, cuma globalnya aja ya Bu. Bahwa Smesco ini bantu ibu daftarin, kemudian keluar nih pernyataan bahwa harus dibayarkan. Dalam 5 hari tidak dibayarkan, itu akun ibu hangus, gitu. Ibu mesti daftar ulang. Jadi kalau sudah keluar pendaftaran, ibu mesti bayar. Nah, ibu bayarnya itu ibu sendiri yang bayar, Mas Smesco yang bayar. Kita ngasih akun pembayaran. Jadi kayak kalau ibu belanja virtual akun ibu kan bisa bayar ya, lewat ATM, lewat apa, itu bisa, gitu. Nah, Smesco tidak mengambil pembayaran ya. Jadi saya ulang-ulang nih biar kita nggak boleh menerima pembayaran. Kita membantu mendaftarkan. Setelah kita daftarkan, ibu bayar. Ibu chat kita lagi nih. Smesco saya udah bayar ya. Nanti saya kasih PIC yang khusus mendaftarkan. Jadi ada staf saya khusus yang memang mendaftarkan untuk para UKM. Nanti saya share di layar di akhir ini ya. Itu namanya Pak Roy. Dia tiap hari akan komunikasi sama ibu. Bu, ini kurang ini, ibu kurang itu. Ibu nanti akan diseretin sama Pak Roy. Nah, daripada ibu mondar-mandir nih, saya lebih mensimpelkan hal-hal yang untuk meringankan UKM. Jadi tujuan kami Smesco adalah itu, membuat mudah para UKM. Nah, di situ kalau ibu daftar tanpa membawa surat nih rekomendasi tadi, ibu bayar kayak umum 1.800.000 gitu. Jadi mendingan mendapatkan diri ke dinas, minta surat bahwa ibu memang UKM nih. Kalau enggak 1.800.000 ibu kena. Jadi mendingan minta surat dinas, surat pernyataan itu diupload. Kalau ibu nggak bisa bantu upload, seringkali nih UKM permasalahannya ada lagi nih. Banyak kan ibu-ibu, emak-emak, teknologi batinnya susah. Di saat ibu upload, jadi tolong diupload pembayaran, tolong diupload Bu yang namanya tanda tangan teknis, banyak teknis. Saya nggak bicara teknis di sini. Misalnya logo nih, Bu logonya seperti apa? Aduh saya nggak bisa bikin logo nih. Banyak permasalahan yang lain-lainnya. Belum fontnya seperti apa segala macam. Nah itu nanti ibu di guiding sama tim saya untuk daftar seperti itu. Jadi 1 lembar itu cuma tanda tangan aja. Sampai situ hanya isi tanda tangan aja. Nanti 1 lembar itu ada logo aja. Nah detailnya nanti kita bicara di kantor atau lewat chat, layanan chat ya. Kita bisa nanti di-guiding lewat chat. Seperti itu. Itu baru kita ngomong 1 poin loh. Itu sebagai identitas. Merek dulu nih. Tapi ya tadi saya bilang kalau ibu mau akses pasar yang lebih luas, haki ini paling penting untuk diurus dulu. Di saat brand ibu diambil, ibu udah top, udah penjualan ibu udah bagus, orang daftar, ibu kena, ibu yang suruh ganti ini karena ibu dibilang penipu. Saya udah daftar, ibu ikut follower. Padahal ibu 8 tahun kan, misalnya 8 tahun nih, kayak ibu kan 8 tahun ya bisnisnya. Bisa ini Bu, bisa dibatalkan kalau orang duluan ada tetangga yang sirik nih. Diambil ke brand ibu, didaftarin. Ibu harus ganti brand. Dia tuntut nih, saya nggak mau tetangga saya meskipun 8 tahun dia baru mulai nih.
Saya daftarin nanti ibu bisa nggak ini, bisa ibu harus ganti merek sendiri. Nah itulah gunanya kita daftar merek dulu, cek dulu. Nanti kalau misalnya perlu aplikasinya, saya kasihin aplikasinya nanti. Di akhir ini saya nanti kasih nomor, ingatin ya, saya kasih nomor untuk layanan kami. Kemudian saya juga kasih staf kami yang benar-benar ngurusin untuk merek aja, daftar merek aja. Saya jadi dua, nanti Mbak Linda nanti yang akan berkomunikasi sama panitia biar nanti bisa di sana. Gitu, seperti itu. Paham ya Bapak dan Ibu ya, untuk merek. Ibu tadi nanya ya? Satu lagi dong. Dari sini. Terima kasih Bu. Saya mau tanya, kalau itu melakukan itu berlaku untuk berapa lama? Dan tadi kan Ibu bilang dari SMESCO bisa bantu, berarti sebelum kita mulai daftar, dari SMESCO juga membantu cek dulu misalnya logo kita tuh sudah dipakai orang lain atau merek kita, label kita itu sudah dipakai orang lain atau belum, gitu kan? Nah terus untuk merek itu selain label atau merek itu, apakah juga kemasan termasuk yang bisa daftar atau bagaimana? Ya, oke. Itu aja. Sampai sini. Nanti sudah Iya, Bu. Ya, tadi saya bilang ya, kalau misalnya ini, kalau mau bikin tadi daftar di Haki tadi, memang harusnya sebaiknya kita cek dulu. Aplikasinya nanti dikasih ya, aplikasinya. Jadi nggak usah lewat kita juga nggak apa-apa. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa cek, ada aplikasinya sendiri. Namanya DJKI. Nah, itu bisa dicek di situ, masuk ke sana, lihat nanti brand-brandnya. Tapi ini knowledge lagi. Meskipun saya nggak ada tuh, saya kan 20 kata. Tadi saya bilang tadi Eco Collection. Saya kan 20 kata. Yang pendaftar baru namanya Eco aja. Tapi jangan salah dalam pengucapan nanti, itu kalau yang sama juga ditolak. Nah, nanti kan gini, Eco Collection itu ada yang makanan, ada jenisnya pakaian, ada jenisnya makanan pun bervariasi ya. Jadi ada makanan jenisnya keripik, ada makanan jenisnya jagung, ada yang mentah dan segala macam. Itu pasti nanti waktu mendaftar itu mereknya dilihat dulu kelasnya kelas apa. Dan misalnya jagung juga rasa-rasa juga ada, jagung manis, jagung asin, popcorn segala itu masuk jagung juga kan. Nah di situ ada kelas-kelas. Jadi Bapak dan Ibu selain dari ngecek mereknya ini, kelasnya juga harus dilihat kelas mana nih. Seringkali biarpun kelasnya beda-beda, misalnya satu kelas 30, satunya kelas 33, tapi sama itu bisa, terutama misalnya makanan sama makanan nih beda kelas. Saya kan kelas jagung manis, itu jagung asin, tapi itu satu kelas bisa ditolak. Jadi jangan salah, saya udah beda kelas, aman nih posisi saya. Nggak bisa Bu, kelas pun kadang-kadang benturan di kelas itu ditolak. Jadi sebelum ditolak, Bapak dan Ibu bisa cek di aplikasi, tapi alangkah lebih baiknya diskusi sama kami. Karena di dalam penjelasan itu tidak dijelaskan secara detail. Ya udah beda kelas gitu. Jangan dibilang itu aman, itu belum aman. Itu terutama untuk makanan ya, itu paling di makanan itu paling paling khas lah permasalahannya timbul seperti itu. Jadi memang dicek dulu ya Bu, aplikasinya ada seperti itu. Satu pertanyaan lagi. Tadi belum terjawab yang untuk Haki itu berapa tahun? Berapa tahun? Ya, kalau untuk ini tuh 10 tahun. Saat ini sih 10 tahun. Ya. Seringkali di dalam 5 tahun tidak ada pemberitahuan apapun itu bisa dicabut. Jadi misalnya 5 tahun tapi tidak diambil nih sertifikasi segala macamnya. Biasanya ada pemberitahuan, udah nggak berlaku lagi. Jadi ada di saat ada dicek selama 5 tahun itu bisa ditarik lagi karena tidak ada tidak merespon semua dari Haki seperti itu. Kalau sekarang 10 tahun Ibu bisa dipakai. Setelah itu daftar ulang, mudah-mudahan nggak ada yang pakai, bisa aja. Kemasan Saya namanya Bu Diri. Saya itu sudah 2 kali ditolak.
Pertama melalui Indah, kemudian saya daftar lagi tadi binaan tapi dengan merek yang lain. Itu saya bayar sendiri, waktu itu masih 650, itu juga ditolak. Nah sekarang saya masuk yang ketiga kali tapi dengan merek yang lain, kita udah cek di BJP belum dipakai. Itu juga terlalu indah. Nah ini bisa nggak nanti kita minta tolong maksudnya dilihatin, karena biasanya kan kita misalnya satu sudah proses atau di sini pelayanan teknis gitu, tapi nanti tiba-tiba keluar langsung penolakan. Nah maksudnya sebelum keluar penolakan yang saya pernah dengar ada kayak sisi neck-bending gitu Bu. Jadi kalau bisa misalnya nanti kita minta tolong dilihatin itu, jadi jangan sampai udah keluar ketolak lagi, soalnya udah 2 kali ketolak. Jadi paling nggak kalau misalnya neck-bending kita mungkin bisa modifikasi di namanya, kita tambahin dulu atau misalnya di logonya itu gitu, jadi jangan sampai udah tolong kayaknya lo banget gitu. Nanti bisa tolong yang bisa nggak Pak? Kasih. Ya ini ya, jadi kalau untuk merek ini memang tadi gampang Bu, ada fasilitasi gitu kan. Jadi kalau misalnya ngurus lewat Indah, atau dinas, kementerian-kementerian lainnya itu memang dibiayain, misalnya 500.000 nih dibiayain gitu kan. Cuma karena memang itu adalah sifatnya fasilitasi, otomatis yang mendaftarkan merek itu yang emailnya bukan email Ibu. Jadi yang mendaftarkan itu kalau dari Indah berarti PIC dari Indah. Seringkali UKM kami fasilitasi iya. Kalau menurut saya sih, kalau nilai 500.000 itu kecil lah gitu kan. Kalau kita mau usaha kan, memang harus ngeluarin biaya di awal. Tapi kalau misalnya lewat fasilitas kita nunggu-nunggu, pertama tadi kuotanya ada, yang kedua kita kadang-kadang udah berhubungan, misal sama saya nih, saya waktu itu udah sama Bu Astika. Iya kalau saya terus di situ, kalau saya tiba-tiba pindah, saya mengundurkan diri, nyari saya gimana? Nyari email saya gimana? Karena masuknya ke email saya. Di saat rata-rata dari kementerian dan segala macam itu mereka menggunakan konsultan Ibu, konsultan untuk pendaftaran merek seperti itu. Otomatis masuknya ke Ibu, bukan ke email Ibu, emailnya dari Indah, emailnya Indah. Kalau pengurus dari Indah beralih orang kan di instansi pemerintah itu seringkali berganti ini ya, ganti orang segala macam. Ibu susah ngelacaknya Bu. Tapi saya pernah yang kedua itu saya mau sendiri yang tadi dengan binaan itu. Iya. Cuma saya karena mungkin saya nge-trace-nya kan akunnya ya. Iya. Saya nge-trace-nya cuma lihat di webnya, jadi masih proses paling tokonya juga. Itu ketolak. Sudah ditolak ya. Jadi pertengahan itu caranya. Nah kalau di web memang agak ini Bu, tapi untuk spesifiknya Ibu pasti di email. Biasanya masuk spam atau trace ya di spam. Coba kalau misalnya ada di email nggak masuk, penolakan itu biasanya langsung mereka email. Nggak ada, pasti di email. Didaftarkan email pertama Ibu, daftar email. Gitu. Nah kalau nggak ada di email, coba cek di spam atau di trace-nya. Coba dilihat di ini. Kembali Bu, tapi kalau enggak apa-apa, kita bantu daftarin lagi. Yang ketiga, enggak apa-apa, mudah-mudahan. Yang posisinya itu soalnya kan kita dari 23 Desember tahun lalu, terus sekarang statusnya Oke, kita bantu Bu. Insya Allah kita bantu. Insya Allah kita bantu. Ibu nanti chat kita atau ngobrol Mbak Linda Bu, gampang. Nanti dibantuin Mbak Linda. Makasih ya Ibu Astika. Saya sengaja kok Mbak Linda biar nanti dengar keluhan dari UKM seperti apa. Tapi nggak ini juga nanti kontak saya. Kalau Mbak Linda nanti nggak balas ini Bu ke saya. Siap-siap. Oh ya, saya lanjut ya. Ini tadi masalah identitas. Kemudian jenama, saya nggak jualan janji jiwa ya, ini cuma gambar-gambar aja ya. Jadi saya nggak disponsori, nggak di endorse sama siapapun di sini. Jadi jenama itu menciptakan ciri khas kita sendiri, ciri khas. Jadi saya kayak gini, kita udah tahu nih janji jiwa. Kalau kita dengar janji jiwa, yang kepikiran Bapak Ibu apa? Kopi ya. Nah, padahal makanan-makanan pendukung lainnya itu semuanya menggunakan jiwa toast atau apa. Jadi kalau Ibu udah punya satu brand, mau nanti misalnya brandnya brand A, tapi Ibu ada varian nih, ada yang manis, ada yang pedas. A itu tetap ada, A manis, A asin, A. Jadi jangan dilewatin, brandnya apa aja, kayak janji jiwa. Itu menciptakan ciri khas dari produk tersebut. Paham ya? Ya udah, lanjut. Oke. Kemudian jenama itu memiliki kekuatan untuk menarik konsumen. Saya nanya, kalau misalnya ada tiba-tiba saya ngomong nih, dia eksekutif, kira-kira peminatnya siapa?
Bapak dan Ibu? Peminat brand ini? Ibu minat nggak? Tiba-tiba lewat, ngeliat eksekutif, Ibu minat nggak? Nggak sekali Ibu ya. Kira-kira siapa nih peminatnya? Ya, jadi yang akan tertarik dengan brand ini adalah orang-orang yang memang dia eksekutif, meskipun misalnya kerjanya biasa-biasa. Oh, saya eksekutif tidak terbagi-bagi ya. Kerja itu ada eksekutif muda, media, ada yang sudah senior gitu ya. Tapi kalau dia merasa saya eksekutif, saya bangga nih Bunda ada eksekutif gitu, dia akan datang ke sana. Jadi kalau menurut Bapak dan Ibu yang bukan penggemar eksekutif, itu bukan ininya saya. Jadi khas masing-masing itu menentukan konsumennya masing-masing. Seperti itu maksudnya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini saya bukan jual Indomie ya. Jenama itu akan menghemat biaya usaha. Kalau brandnya sudah terkenal, mereknya sudah terkenal, nggak usah ini lagi biaya promosi lagi, paling cuma dia ngulang-ngulang yang sudah iklan sedikit seperti TV, satu spot gitu, nggak usah ulang-ulang lagi. Tapi dengan sendirinya dia sudah mengiklankan diri sendiri. Tapi kalau brandnya nanti sudah top gitu. Kemudian jenama membantu memasarkan produk dan jasa yang disediakan. Nah, kalau misalnya orang ngelihat brand, melihat merek ini, di dalam konsumen, kalau merek Ibu ini kira-kira bakal ini nggak sih, nancep nggak sih di hatinya konsumen? Nah, kasih ini ya, kasih clue-nya. Di saat pandemi, tapi kan bisnis tidak berhenti. Bisnis nggak berhenti. Jadi bisnis tetap jalan. Yang berminat, bayar yang berminat juga ada. Terus kemudian sementara kita nggak bisa ketemu nih, kita nggak bisa ngobrol, tapi saya harus melakukan kurasi. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan pendaftaran online untuk UKM yang minat. Jadi waktu itu ada salah satu perusahaan besar minta kita ada permintaan khusus untuk produk tertentu, produk makanan yang terutama untuk terutama untuk produk kesehatan. Ya saya nggak apa-apa nyebut nama ya. Jadi kami dapat permintaan khusus dari Kimia Farma. Tolong dari Smesco minta bantuan UKM yang bergerak di bidang obat-obat tradisional untuk masuk ke Kimia Farma. Kimia Farma melakukan pembelian khusus untuk produk tersebut. Laku tuh, yang nama jahe merah, kunyit, pokoknya semua perempuan yang itu lagi top-topnya, itu mereka ratusan juta dapat omset gitu. Jadi, tapi persyaratannya dikunci. Itu makanan dan minum herbal dan spa. Untuk lulur-luluran itu minimal ada BPOM gitu. Nah, ada kuncinya lagi. Jadi kalau di merek itu sangat menentukan, bukan hanya kalau di sini nih tinggal milih nih label sebagus-bagus, saya udah keliling dan lihat labelnya keren-keren, bagus-bagus semua, dan semua memang variasinya beda dari yang lain. Kalau merek UKM itu rata-rata sama, warnanya sama, ininya sama, bahkan fontnya juga sama. Kalau saya lihat ya, itu mereknya itu hampir-hampir sama, mirip-mirip. Beda-beda warna aja. Tapi kalau saya lihat di sini semua variasinya beda-beda. Saya lihat ini saya nggak endorse ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah menggunakan label ini, merem saya tutup mata, itu saya pilih pertama. Karena waktu kita ini online pertama kali yang kita lihat, jadi waktu pendaftaran online itu sebanyak berapa ya, balik 800 ya. 800 UKM daftar untuk Kimia Farma. 800 UKM untuk Kimia Farma, tapi kan kita nggak serta-merta ngasih ini 800 nih UKM kita udah daftar. Kita seleksi dulu nih. Tapi karena seleksi kita dari seluruh Indonesia, kita nggak bisa satu persatu ketemu, ngobrol, segala macam. Yang akan saya lihat pertama kali adalah lewat apa? Kira-kira lewat apa? Kalau misalnya saya mau kurasi, mau seleksi barang, karena online, saya seleksinya lewat apa? Tampilan. Brand. Dari foto. Jadi kalau kita kasih landing page buat UKM untuk mereka kirimkan foto dan beberapa hal lainnya, misalnya kira-kira dia bisa produksi berapa banyak dalam 1 bulan. Jadi kapasitas produksinya kita lihat. Tapi yang pertama kali saya lihat itu adalah foto si produk.
kira-kira kalau saya lihat foto, saya bisa melihat fotonya, kira-kira yang saya pilih yang jelek apa yang bagus. Foto dulu nih, yang menarik. Jadi kaitannya, di saat orang melakukan kurasi atau misalnya bayar itu nggak bisa datang ke Indonesia. Dia cuma bilang, Ibu tolong kirim sampelnya atau fotonya lewat WA, karena lewat WA atau lewat email. Kira-kira dilihat pertama kali, ini kan belum makanan. Tadi yang jamilor tadi dipesan misalnya kan. Saya kasih contoh jamilor aja lebih gampang. Jamilor dipesan. Hal pertama kali dilihat dari bayar apa, Bu? Gambar kan? Foto menarik nggak? Gitu. Jadi semua kaitan merek dan kemasan ini sangat menentukan untuk orang menentukan apakah mereka akan pesan atau tidak. Itu hal utama, Waktu saya melakukan pendaftaran online 800 produk yang mendaftar di Kimia Farma, yang lolos sama saya cuma 300. Itu saya cuma lihat foto, buka foto, kita sama-sama lihat ini enggak kemasan sama mereknya aja udah nggak bagus lah. Itu memalukan Smesco kan kalau kirim. Orang kan taunya itu adalah Smesco. Seperti itu. Nah, baru kemudian mereka akan lihat, oh iya brandnya Bapak Ibu ini brand si A, brand si B gitu. Jadi kita tuh hati-hati karena dalam kondisi kita berhubungan dengan jarak jauh, hati-hati dalam penggunaan merek dan kemasan. Karena itu menentukan orang pertama kali untuk menentukan apakah mereka tertarik atau tidak. Seperti itu ya, paham ya maksudnya ya. Untuk dia memutuskan dia akan beli, dia akan akan tertarik, itu sangat mempengaruhi adalah merek dan kemasan. Saya kalau mereknya salah-salah, misalnya saya lihat nih, salah satu contoh ya, kita harus pilih apakah kita akan menonjolkan produk kita, nama produk kita, misalnya kentang Mustafa, apakah si kentangnya, tapi ada juga nih saya mau kentang Mustafa Astika. Kita harus pilih apakah kita akan besar mereknya itu tulisannya itu adalah kentang Mustafanya atau Astikanya yang saya masukkan. Harus milih nih, karena gini, itu font menentukan. Kalau saya menonjolkan kentang Mustafa kan semuanya juga udah kentang Mustafa ya, seluruh Indonesia banyak banget yang bikin kentang Mustafa. Kentang Mustafa. Terus Astikanya di bawah. Mereknya nggak boleh sama nih, tiga suku kata gitu, nggak boleh berjajar hurufnya sama besar ya. Nah, terkadang tuh UKM juga miss-nya itu di mereknya ini memang ini pilihan sih ya. Jadi ini pilihan. Jadi kentangnya yang kita tonjolin atau nama aslinya kita tonjolin seperti itu. Nah, lagi-lagi ini saya bukan ini kan UKM. Kesulitan para UKM di saat ini adalah untuk merek itu mereka nggak bisa membedakan apakah itu brand yang ditonjolin atau si produk yang ditonjolin. Jadi harus milih. Karena nanti yang akan menentukan desain ini adalah kita sendiri. Kita maunya kayak gini nih besar. Mungkin para UKM kesulitannya juga yang kedua adalah di merek ini untuk desain. Aduh, males banget ya desain, ada nggak sih gitu kan. Tapi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, dia aja saya ngeliat, ya Bu dari BINUS ternyata bersedia itu memberikan bimbingan, pendampingan untuk ininya desain. Saya juga bukan ahli gambar Bu, jadi saya hanya bisa tahu ini bagus, ini enggak, ini bagus. Saya suruh desain, Bu Astika desainin dong. Kalau memang Bu Astika bilang produk saya jelek, desainin, saya nggak bisa desain. Saya cuma bisa bilang ini bagus, ini enggak gitu. Jadi kalau orang desainnya serahkan semuanya kepada ahlinya. Label, udah ada kita label tuh. Tinggal diambil tuh. Udah itu referensi banget buat saya. Setelah saya lihat labelnya itu udah berkelas banget. Rata-rata UKM juga labelnya suka melotot. Bahasa apa ya? Melotot itu copot. Jadi copot itu apa? Baru dibuka itu kan copot duluan karena labelnya nggak kuat. Kalau tadi saya lihat saya diambil beberapa sama Linda, buka nih, tempelin ke ini, kira-kira ini enggak, nempel apa enggak? Karena enggak semua label itu bisa nempel ke plastik atau ke tempat yang lain. Jadi memang itu harus khusus didiskusikan. Di sini udah ahli-ahlinya di bidang label. Jadi saya referensikan kalau misalnya ini udah langsung aja, kalau misalnya label susah, desain udah ada dari BINUS, ibu pendamping kita dari BINUS sudah ada.
Udah enak loh UKM sekarang, tinggal Bu tolong dibantuin dong desainin. Karena desain itu juga sama logo juga nanti penentu juga loh nanti. Seperti itu. Jadi itu dari saya, kemudian itu kita masuk di merek ya. Merek udah selesai. Ada yang belum jelas? Bahwa ini merek ini penentu loh. Ada yang mau bertanya mengenai merek, sebutan merek? Ya? Ya boleh. Ada yang lain? Nah, gini, pada saat kita sudah memasak, nanti tidak terlepas dari desain. Mana yang lebih kita dahulukan, halal atau hakiki? Karena pada saat kita mau menjual produk, tidak terlepas dari tadi baca orang atau halal dan mana yang digunakan. Bagus, terima kasih Bu. Mana yang lebih dahulu, halal atau hakiki? Saya sulit Bu menjawabnya. Itu tergantung kebutuhan dari UKM-nya masing-masing. Gini, kalau saya lebih, ini saya ya, ini bukan pendapat umum ya. Kalau saya lebih memilih merek apa daftar hakiki. Kenapa? Karena saya kalau punya usaha, saya nggak mau cuma di lokal. Saya nggak mau cuma internasional. Saya maunya nanti bayar dari luar negeri ngambil punya saya. Nah, bayar ini kan sifatnya beda-beda Bu. Ada yang memang si bayarnya cuma ya udahlah, yang penting saya buat saya rasa. Tapi yang saya bilang itu transaksi bisa batal, transaksi besar loh Bu. Itu sepatu, saya buka, ini sepatu, transaksi besar, dia cuma bilang, merek ini punya Anda, iya. Saya bisa ditunjukkan karena saya sudah menemukan merek lain, negaranya beda, tapi namanya sama. Dia nggak mau, karena negara itu bisa nuntut ke ini, karena dari Indonesia, brandnya sama. Sepatu juga bersama. Jadi kalau ibu memang, tadi saya bilang, kalau ibu hanya jual lokal, dan di lokal itu memang banyak muslim, kalau ibu di Indonesia jual, kan kita bisa bilang di Indonesia muslimnya dominan. Ibu tunjukkan halal dulu. Tapi kalau ibu memang nanti kira-kira brand saya ini saya udah bangun lama loh, Jabilotnya udah lama. Terus tiba-tiba kalau misalnya diambil orang lain, saya nggak ya? Nah, tergantung pilihan ibu gitu. Kalau halal saat ini, halal memang sudah di tahun 2019, Oktober 2019 sudah dihimbau untuk halal. Tapi saya udah diskusi sama orang halal, kan sekarang dipegang BPJPH ya. Nah, halal untuk saat ini belum terlalu, jadi ibu nggak bakal digerebek, oh belum, barang nggak halal, nggak kayak BPOM Bu. Jadi izin edar segala macam langsung dicomot, langsung ditarik dari peredaran. Tapi kalau untuk halal sampai saat ini masih diberikan kesempatan tahun 2022 sampai tahun 2023 diurus halalnya. Karena nanti akan boomingnya itu bisa buka rahasia. Jadi tahun 2024 itu ibu bisa tiba-tiba bilang ibu bisa ditarik loh karena nggak halal. Tapi masih kesempatan ibu masih panjang banget, 2022, 2023 itu merintis halal. Kenapa? Karena halal sekarang ini ibu harus didampingi sama penyelia dari halal. Jadi ibu punya produk, ibu nggak bisa ujuk-ujuk langsung BPJPH saya didaftarin. Ibu harus lewat penyelia. Apa kesulitan sekarang? Penyelianya masih kurang. Penyelia itu hanya boleh satu penyelia. Saya jadi penyelia nih, saya daftar. Saya daftar jadi penyelia untuk mendampingi ibu halal. Saya hanya boleh 10. Lebih dari itu saya nggak bisa. Di Indonesia kekurangan penyelia. Makanya kenapa sekarang ini tahun 2022-2023 itu penyelia-penyelia dari seluruh kementerian itu diadakan pelatihan. Jadi kalau ibu pilih haki atau halal, itu pertanyaan kalau saya kembalikan ke diri ibu sendiri. Seperti itu. Tapi kalau bisa semuanya Bu, dengan ini udah tercantum di saat ibu nanti daftar merek nih ke kita label, ibu harus nyantumin. Kalau udah lengkap ya Bu, enak banget tuh. Haki nomor sekian, BPOM nomor sekian. Wah, itu produk ibu tuh udah diakui deh, udah top banget. Halal sudah halal, udah BPJPH dengan logo barunya, bukan yang hijau lagi ya Bu. Udah logo baru ya BPJPH. Itu produk ibu yang menyatakan label, yang mendesainin dari BINUS. Yang desain dari BINUS. Ibu lengkapin semua tuh, halal udah ada, BPOM udah ada, haki udah ada. Karena ini produk ibu dibantu. Semestro jamin akan bantu promosikan produk ibu. Janji. Janji. Yang ada lengkap kita janji promosiin. Itu ya Bu. Terima kasih. Saya mau tanya kalau kita
hati sedang proses. Bagaimana informasi bilangnya? Ya, itu saja. Haki dalam proses. Gimana dalam kemasannya? Apakah lanjut atau enggak ya? Oke. Nah, gini, di dalam pendaftaran haki ini kita kan memang ada proses, nggak langsung tiba-tiba ujung-ujung tiba-tiba ditolak. Itu ada waktu-waktu tertentu Bu. Di saat mereka sudah kayak kita ada meeting khusus yang menginikan haki. Nah, di dalam emailnya Ibu nanti haki itu akan meng-email ya Bu. Kalau Ibu udah bisa terdaftar dan Ibu disuruh bayar, saya Ibu harus mesko nih. Ibu udah suruh bayar, udah dikasih virtual account sama haki, itu sepertinya 80-90% tuh oleh Ibu udah terima. Biasanya mereka begitu kita daftarkan, ini kalau mereka tuh, kalau staff saya sama staffnya Kemenkumham udah berabul-berabul, bro bahaya nih UKM lu nih, bilang sama UKM lu ganti merek dulu nih, gitu kan. Biasa dikasih warning Bu. Jadi di saat kita, jadi Smesco sendiri diberikan akun sendiri dari Kemenkumham. Jadi si akun itulah kita waktu daftar, itu staff saya udah bisa lacak. Dia sebelum mendaftarkan daripada risiko Ibu udah bayar, biasanya dia telepon dulu, bro, ini ada daftar di UKM gue, coba cek dulu, bahaya bro, ganti bro, gitu kan, kayak gitu. Jadi saya sempat sering banget dengan percakapan, kayaknya udah banyak nih bro, daripada nanti dia bayar 500 gitu kan. Tapi kan kalau misalnya di daftar tempat lain, pasti Ibu nggak informasikan kayak gitu, Ibu pasti daftar online, oh sekarang gampang, daftar online, itu ditolak. Jadi nanti Ibu akan dikasih warning dulu, Bu, merek ini udah oke, Ibu terusin aja kemasannya gitu, seperti itu. Maksud saya gimana? Sudah on proses, sudah proses Bu, kan menunggu masa 2 tahun. Itu saja. Nah, apa dasarnya nomor yang apa yang kita pakai untuk penjagaan atau tulisan hari itu? Kayak gimana? Oh, jadi Ibu ini udah daftar, jadi udah terdaftar. Tapi kan biasanya kan 22 tahun ya Bu, 22 tahun. Yang 22 tahun itu adalah sertifikasinya, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah daftar, itu ada namanya nomor registernya. Nomor register itu sudah bisa dicantumin di kemasan. Karena nomor register itu biasanya itu udah nomor kartu keluar. Kenapa kan orang bilang hakim umurnya lama 2 tahun? Enggak. Jadi 2 tahun itu hanya penyerahan sertifikasi. Karena dari Kemenkumham itu mesti mendeklarkan di media massa gitu bahwa brand-brand ini nih kita akan cetakin sertifikasinya. Memang 22 tahun. Kalau tidak ada konkret selama 2 tahun itu, ya udah. Itu nomor registernya sudah bisa dicantumin Bu. Jadi silakan Bu, itu udah nggak melanggar ini. Kecuali udah ditolak si Bu cantumin juga, itu salah. Seperti itu. Kenapa Pak? Iya, nanti diumumkan surat kabar, biasanya Kompas ya, diumumkan di situ. Makanya kadang-kadang kan bukan enggak males kan ngurus haki 2 tahun. Itu 2 tahun itu cuma sertifikatnya aja. Nomor registernya itu cantumin. Berarti haki nomor register nomor sekian udah. Saya jamin. Oke ya, tadi kita kemasan. Nah, kemasan ini juga problem yang sangat besar dari UKM. Karena kemasan ini biasanya diberikan pelatihan dari orang yang sama, yang misalnya perusahaan yang memang si vendornya udah terikat nih dengan kementerian. Jadi diberikan pelatihan yang sama. Rata-rata kemasannya itu hampir sama, semuanya hampir sama kemasannya. Kemasan si A, si B, si C misalnya keripik, semuanya hampir sama, beda cuma warna doang. Bahkan fontnya pun hampir sama. Jadi kalau kita lihat sama persis sama yang lain, orang tuh udah boring hal-hal yang sama. Jadi sebaiknya kalau untuk kemasan didesainin benar-benar kita berbeda dari yang lain. Dulu kita pernah uji coba, itu kerjasama kita dengan dulu itu namanya Carrefour ya, sekarang Basco. Kita memberikan pelatihan yang sama. Misalnya gini, itu abon cabai lagi top-topnya tuh kita berikan pelatihan. Tapi namanya abon cabai itu semua pasti di luarnya merah semua. Merah semuanya, tulisan di luarnya. Menandakan cabai itu memang merah. Coba kita uji coba waktu itu kita pelatihan nih sama Carrefour. Nah, kita coba, kita desain ulang. Jadi abon cabai ini, yang satu ini kita ganti nama dengan orang yang sama ya, ganti nama. Kemudian kita ganti kemasan di luarnya itu hitam, bahwa ini adalah premium. Hitam itu kita menandakan premium, dia berbeda dari yang lain. Terus kita pasarkan di sana di Carrefour.
Yang dilihat orang adalah yang hitam yang baru tahu masuk itu karena dianggap ini beda nih, kayaknya eksklusif deh. Hanya mengganti merek sama kemasan. Kemasannya sama, kemasannya sama, masih botol itu, botolnya sama. Cuma mereknya dari luar, dikemasnya bagus, didesainkan. Itu kembali lagi itu adalah merek. Makanya kenapa alat-alat kaitannya mereknya sama kemasan. Yang paling laku adalah kemasan hitam itu. Bahkan saya juga jadi ikut-ikutan kalau belanja abon cabai sekarang yang hitam, yang luarnya yang merah suka ini. Kayaknya biasa banget dan umum udah semuanya pakai seperti itu. Nah, inilah kenapa misalnya kayak gini, keripik pisang. Kalau dilihat di sini pisangnya pun pakai K. Itu yang curi mata itu pisang K. Biasanya kalau pakai G ya. Kemudian gini, ini kan jus ya, jus. Orang nggak perlu lagi terlalu banyak berkata-kata ini jus apa itu di luarnya itu udah ada gitu. Jadi kita tidak perlu di kemasan kita sampai bilang keripik pisang enak, lezat dan gurih. Itu kan memakan tempat. Daripada naruh itu, mendingan kita naruh yang lain. Retonya berapa, gramnya berapa, seperti itu. Nah ini kan lebih hemat. Ini adalah jus. Orang ngeliat buah itu pasti ini jusnya semangka, pasti nggak ketukar. Isi jusnya adalah ini. Jadi yang diperlukan di kemasan ini adalah kreativitas. Jangan ngikut yang umum. Jadi kalau misalnya sudah ada keripik pisang, jangan cuma ngikut itu aja, tapi pengen sesuatu yang baru. Kayak gini. Ini kan juga lucu, dibikin kayak mus kado. Seperti itu. Kenapa di Jepang itu kita sangat tertarik beli? Saya dikasih sama teman saya dari oleh-oleh dari Jepang, bukanya aja dipakai ini, terus pakai payung, jadi kayak pohon dipayungin gitu. Bukanya aja saya, kayaknya kasihan, nggak mau buka gitu. Pas dibuka di dalamnya rasanya, ya ampun, enakan ininya Indonesia deh, permen Indonesia, bener nggak ada rasa, gitu. Tapi kita tertarik, kita cuma lewat aja, kayaknya sayang deh ini. Masa kita nggak boleh beli oleh-oleh ini? Kita ajak ke distrik untuk tidak melihat. Jadi ke distrik tuh, harus beli ini, harus beli. Nah kemasan ini menentukan untuk kita beli apa enggaknya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau memang ini ada kesempatan bagus banget di sini juga ada kemasan, dalam kemasan udah ada di sini, bangku udah ada di sini, desain juga ada di batu. Ini hidup udah indah banget jadi UKM. Saya lama-lama jadi UKM juga deh. Sudah tinggal duduk manis. Nah, kemudian kemasan ini juga produk ini khusus buat dari sama Fitro dan kita label. Ini UKM keluhannya, tadi udah nanya juga biaya. Sebenarnya kalau mau promosi lebih besar lagi, lebih ini lagi, biaya itu adalah bagian dari pengorbanan kita. Jadi mau mereknya bagus, kemasan bagus, nggak mau keluar biaya. Yang mau aja mendingannya. Jadi memang harus itu pasti biaya harus ada. Tapi itu bukan berarti begitu kita ngeluarin biaya, terus kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kan dengan kemasan berubah, merek berubah, logonya berubah, itu kita bisa naikin harga. Konsumen juga maklum. Tadinya rendangnya ibu misalnya harganya 100.000, ganti merek nih, ganti kemasan, udah keren nih. Nggak bisa lagi loh harga 100.000, ini harganya udah 120.000 karena saya udah pasarin sampai ke Mesko. Saya udah pasarin ke luar negeri. Enak kan ngomong kayak gitu. Meskipun nanti selisihnya 10.000 apa 20.000, itulah pengganti tadi buat kita biaya label tadi, merek tadi. Itulah kita pengganti biaya kemasan. Bisa kok Bu dimasukin ke biaya. Harga jualnya dinaikkan. Nggak ada masalah. Selama ini kita main di pasaran doang, kita naik ke pasar berikutnya lagi, kita perluas akses pasar kita berubah, label berubah, kemasan berubah. Seperti itu. Naik kelas, itu namanya naik kelas. Jadi ke naik kelas bukan hanya ini ya, tapi kita juga ini bisa menaikkan kelas kita. Oke, saya lanjut ya. Kemudian ya tadi yang saya cerita tadi. Jadi kemasan ini bukan hanya untuk melindungi, tapi juga membangun kepercayaan dari konsumennya bahwa ini memang eksklusif loh, ini kualitasnya bagus loh. Dengan orang lihat kemasan, saya kalau membeli produk kemasannya jelek,
Saya udah ilfil duluan, pasti juga jorok nih, dalamnya juga berantakan, jorok gak enak. Padahal belum tentu loh, di dalam makanan tadi saya bilang tadi, makanan Indonesia sebenarnya lebih enak daripada kita makan di makanan Jepang. Rasa-rasanya ada, kalau Jepang itu benar-benar plain banget. Terus mendapat daya tarik, tadi saya udah cerita, orang akan tertarik kalau kita kemasan kita bagus. Karena begitu saya lihat, kalau saya lagi kurasi online, saya lihat kemasan, oke nih. Baru saya menuju ke yang lain-lain, kapasitas produksinya berapa, ini ya, semua yang saya lihat. Tapi yang first impression, yang pertama kali saya lihat adalah benar-benar merek dan kemasan. Nggak ada yang lain. Saya perlu rasa-rasa. Nanti kalau kita butuh untuk rasa, baru kita panggil tuh, kayak kirimin sampel, kita akan coba satu-satu. Jadi curi pandang kita di sini dulu. Oke. Nah, apa yang tertera di dalam kemasan? Tadi saya bilang tadi, untuk di kemasan itu kita nggak usah banyak hal-hal yang nggak penting ditaruh di kemasan, karena nanti orang bakal pusing. Mendingan tulisannya gede yang penting aja. Jangan sampai nanti orang membaca nih apa di kemasan. Nama produk jelas, nama produk bahkan tadi saya pilihan nama produk tadi apakah sih produknya kita tonjolkan? Keripik pisang astika, apakah si keripik pisangnya akan saya tonjolkan atau si astikanya? Kalau astikanya yang saya tonjolkan, saya pasti gedein astikanya. Jadi nama produk itu kembali lagi untuk di kita label, nanti kan memang ada pelatihan ya, kalau nggak salah setelah ini tuh ada pelatihan. Coba Bapak dan Ibu diskusi, kira-kira nih merek saya seperti ini, sebelum dicetakin labelnya, ini nggak sih, bagus nggak sih? Dengan yang sudah saya ajarkan tadi ya, nama produknya apa, kemudian alamat produksi. Alamat produksi ini tidak harus panjang-panjang. Jalan Insinyur Juanda, nomor sekian, ini nggak usah. Jadi alamat produksi ini cukup, bisa kita di Bogor nih, Bogor, Jawa Barat. Gitu. Nanti kalau ada lebih private lagi, mereka pasti akan nyari kita, Bu, ini di mana sih alamat ini? Jangan semuanya ditaruh di label ini alamat lengkap, karena bisa jadi itu dua mata pisau, malah nanti disalahgunakan dan segala macam. Bila pada ini mereka bisa menyalahgunakan. Jadi kalau ditanya, di situ harus ada nama dan alamat produksi. Jangan terlalu jangan terlalu jujur. Dapur kita juga mesti disimpan. Jadi cukup Bogor, Jawa Barat atau Jakarta Selatan, udah itu ya. Kemudian legalitas, tadi saya bilang daripada Ibu bikin Jamilor, lezat, renyah, bagus, pokoknya semua yang Ibu promosi, nggak usah. Nanti yang akan mentes produk Ibu adalah konsumen sendiri. Lebih baik Ibu mencantumkan legalitas di situ. Pertama halal, kita udah ada logo halal. Kecil aja Bu, kecil aja, jangan halal gede membawa yang lain-lainnya jadi kecil aja. Tapi orang tahu halal nih. Nah, terus legalitas yang lainnya ada BPOM, ada ini segala macam, nanti itu lebih indah lagi. Tapi nggak usah juga, orang tuh nggak bakal membaca tulisannya, tapi minimal dia, oh ya udah ada. Belum punya BPOM minimal PIRT. Orang nggak bakal baca pun nomor PIRT itu nomor berapa, nggak bakal. Orang pasti cuma lihat PIRT. Nomornya nggak jadi masalah, oh ternyata Ibu udah PIRT nih. Seperti itu. Lebih baik legalitasnya dibanyakin di kemasan daripada Ibu bicara hal-hal yang nggak perlu. Renyah apa tuh nggak penting dicantumin. Itu. Tanggal dan kode produksi. Nah, lagi-lagi nih masalah label. Di saat label itu ada, itu kan udah dicantumin nih bulan berakhirnya, expirednya ya. Tanggal produksinya ada, expirednya ada. Itu Ibu jangan, labelnya udah bagus nih. Ilfil kita waktu kurasi apa? Sudah labelnya bagus, tahunnya ada, bulannya ada, untuk expirednya atau kode produksinya. Itu cuma disilang-silang aja pakai spidol. Spidolnya kadang ada ketemu warna orange, dia ini orange, ketemu warna hijau, ini warna hijau, merusak estetika dari kemasan. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa lebih panjang lagi life cycle dari produk tersebut, mendingan cetakin langsung ininya. Kalau nggak cuma dilingkarin aja, pakai spidol hitam aja cukup. Nggak usah silang. Terus warnanya juga berubah, pokoknya silang udah pakai hitam. Dilingkarin aja. Kalau memang itu labelnya nanti di kode produksi atau expirednya itu belum dicantumin ini ya, daripada nanti Ibu dengan segala warna yang ini
dicoret-coret kayak gitu. Apalagi, oh ternyata salah, bukan bulan ketiga nih expirednya, dicoret nih bulan ketiga, dispidolin, dipindahin ke ini 6. Itu ada, itu terjadi, itu fakta di lapangan. Saya kurasi produk di lapangan. Saya kalau nemu produk kayak gitu, saya kurasi langsung saya singkirin. Ini orang nggak konsisten dan ini jorok nih misalnya. Belum saya coba produk itu, saya udah bilang pasti jorok nih orang bikin. Jadi hati-hati. Itu tadi ada satu, berat bersihnya. Berat bersihnya perlu loh. Jangan nanti kemasannya setinggi ini untuk kemasan setengah kilo, isinya cuma seperempat, di bawahnya penuh, di atasnya kopong. Itu nipu konsumen. Jadi sesuaikan produknya, kalau memang seperempat kilo, 250 gram, sesuaikan kemasannya untuk 250 gram. Jangan Bapak dan Ibu, oh ya udah kemasan saya udah habis nih, tinggal kemasannya gede. Isinya seperempat, ininya kemasannya gede, jelek. Kemudian komposisi produk ini tentatif lagi nih, apakah nanti akan melirik untuk nasional dan internasional. Kalau cuma untuk lokal aja, komposisi produk menurut saya nggak usah. Misalnya cuma cantumin ini tepung terigu, gula, apa gitu kan. Tapi kalau untuk kita lebih luas lagi pasarnya, itu perlu komposisi produk ini. Berapa gram ini, berapa gram ini. Kemudian lebih luas lagi pasarnya, lebih luas internasional lagi. Minimal misalnya kita masuk hypermart yang lebih luas lagi. Itu informasi gizi perlu. Memang harus collect biaya lagi. Udahlah merek keluar biaya, packaging keluar biaya, kita lihat. Tapi kan sekali seumur hidup. Kalau nilai gizinya, kalau apanya nggak berubah ya, bahan-bahannya digunakan. Paham ya Bapak dan Ibu ya, ini udah mau jam ini. Nah, ini hubungannya. Nama Bu? Oh iya, silakan Bu. Tadi terkait dengan BPOM. Tadi kan saya tanya tentang kaki. Nah, untuk BPOM ini andai kata kita sudah terdaftar. Kita sudah sampai apa itu lalu kan daftar kan nomornya lama. Itu apakah kita boleh sampai sempurna di setiap telah itu dan terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu bagus ya. Jadi Ibu udah daftar nih, tapi nunggunya lama. BPOM itu belum keluar. Lagi kenapa Bu? Ada ini nggak? Enggak, saya baru mau daftar. Kan dia ada waktu. Biasanya BPOM saya nggak tahu. Katanya lama. Nah, nih kan kita tinggal kayak gitu ya. Maaf ya Bu. Jadi itu hal yang sama, bukan Ibu aja yang ngomong. Tapi habis mau kan kalau tentu Bu, ini mendingan Ibu kan bergerak di renang ya, daging. Daging itu adalah makanan yang berisiko tidak ada daging. Tidak ada daging. Hanya bumbu rempah-rempah aja. Rempah-rempah aja ya. Rempah-rempah sih nggak terlalu masalah Bu. Jadi gini, untuk BPOM itu pelajari lagi produk kita. Apakah produk kita adalah berisiko rendah, sedang dan tinggi? Kalau memang tidak ada unsur-unsur daging dan segala macam, itu risikonya bisa risiko rendah, bisa risiko sedang. Untuk BPOM, keluarnya nilai BPOM itu kalau tidak berisiko sedang, cuma risiko ringan, itu nggak pakai uji lab Bu. Itu cepat banget keluarnya. Jadi seringkali UKM kita bilang ngurus BPOM itu rumit, susah. Itulah salah satu juga yang kita coba solusi buat UKM kita pecahkan. Di sini Mbak Linda, lagi saya promosi Mbak Linda di sini nih. Kita tidak membantu mengurus BPOM. Smesco tidak membantu mengurus BPOM, tapi Smesco membantu mengurus percepatan, meminta kepada pihaknya BPOM untuk mempercepat. Misalnya gini, ini dalam G20 produknya udah terpilih kemarin itu, terpilih tapi persyaratannya cuma 3 nih, dari 3 produk cuma 2 dia udah BPOM, 1 lagi untuk sunscreennya dia belum BPOM misalnya nih. Terus dia bilang saya daftar nomor sekian, tolong nih saya hasil produk saya masuk ke G20 nih. 1 lagi belum. Itulah tugas kita karena kita akrab dengan orang-orang BPOM sampai bahkan direksinya juga kita sudah kenal dekat. Anak stafnya itu kita minta bantuan untuk tolong dong nomor register nomor ini dikeluarkan cepat karena memang tujuannya buat G20. Itu biasa kita bisa bantu. Yang susah itu kalau kita nggak kenal ke dalam Bu. Saya mau hubungi siapa nih, saya udah daftar, tapi saya bingung nih hubungi siapa. Hubungi kita aja Bu, di bagian Smesco, di layanan kita. Insya Allah kita bisa bantu untuk di layanan kita mempercepat, tapi saya nggak ngurusin punya Ibu ya, hanya mempercepat.
kasih tahu kalau sama staffnya, nih ibu ini udah terdaftar, ibu ini udah dapat nih pesan khusus, tapi kehalang nih berpulang-pulang, kita bantu mempercepat saja. Gitu. Haki juga kita membantu mendaftarkan dan mencarikan apakah sudah terdaftar apa belum. Tapi kita nggak ngurus hakinya, tetap orang Kemenkumham. Tapi kita membantu di layanan apa yang kita bisa lakukan. Kecil sih itu pengorbanannya, tapi membantu para UKM yang memecahkan masalah yang ada. Cukup ya Bu. Nah, ini hubungan jenama ini terakhir ya, ini terakhir. Kemasan itu dapat membuat jenama lebih dikenal, benar nggak? Benar. Contohnya gimana Bu? Nih, kalau kemasan membuat jenama lebih dikenal. Kalau kemasan, gitu. Jadi kalau ada logo-logonya ya dari kemasan aja. Kalau kemasannya udah bagus, orang pasti appreciate sama kemasannya otomatis. Nanti jenamanya, oh saya tahu kemasannya bagus itu pasti punya si A gitu. Nama jenama dan kemasannya dapat menarik perhatian calon customer. Benar ya? Banget ya. Nama jenama dan kemasannya dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Benar ya? Kalau kita lihat tadi memang udah bagus dan macam, dia belum coba di dalamnya pasti dia penasaran pengen beli. Nama jenama dan kemasannya memegang peran penting dalam promosi. Benar ya? Nama jenama menentukan kemasan yang cocok agar memiliki identitas yang sinkron. Nah, ini poin-poin ini, kalau Bapak dan Ibu anaknya juga ada yang ngambil di bagian pemasaran produk, ini salah satu yang bisa diinikan untuk membuktikan apakah memang orang mengambil keputusan pembelian ini akibat promosi ini, akibat pembahasannya, mereknya, itu berubah positif atau negatif. Ini bisa loh dijadikan skripsi atau tesis untuk membuktikan ya. Kalau saya sih udah membuktikan. Kita uji coba banyak di Smesco itu udah terbukti. Tapi kalau memang nanti ada penelitian khusus, ini bisa jadi bahan skripsi atau tesis. Tapi untuk membuktikan lebih lanjut. Tapi kenapa saya membuat ini, berani membuat ini, saya sudah membuktikan. Oke, mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, silakan. Ya. Ada nomor HP. Ada nomor. Oh iya, boleh. Nanti dicatetin. Terima kasih Bu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Bambang. Saya dari UMKM di sekarang Bu. Saya juga bilang kebetulan produk saya ada dua, makanan ringan dan makanan siap saji, jadi dua-dua. Saya mau tanya terkait dengan Haki yang dari Jersey, ada sedikit hubungannya dengan izin edar tugas. Jadi apa namanya? Saya ada sedikit kecewaan terkait dengan Haki. Kenapa? Karena saya waktu itu ikut fasilitasi dari Kementerian Pariwisata untuk pendaftaran. Difasilitasi konsultan untuk menentukan nama, jadi kan tidak sempat kita pilih nama. Jadi saya turut dan terus sudah daftar, terus sudah masuk masa pengumuman, sudah hampir 2 tahun. Jadi saya pikir sudah aman waktu itu. Tiba-tiba saya nggak sengaja cek, jadi bukan berdasarkan pemberitahuan, ya. Tidak ada email apapun pemberitahuan ke saya. Tiba-tiba saya nggak sengaja cek, ternyata ditolak merek ini. Padahal sudah pengumuman 1,5 tahun aman. Pas sudah mau 2 tahun ditolak, gitu kan? Ditolaknya email atau Bapak baca website? Pakai website saya ngecek, saya nggak sengaja. Gitu. Jadi tidak ada pemberitahuan sama sekali. Dan saya WA ke bagian pengurusan merek ini di DGIP ya kalau salah ya. Itu mereka nggak bisa jawab, mereka nggak bisa jawab juga. Sementara merek ini sudah saya daftarkan di izin edar, di Halal dan PIRT saya pakai merek itu. Ini yang bikin saya bingung Bu. Makanya kira-kira menurut Ibu untuk kasus seperti saya ini kira-kira apa yang bisa lakukan? Itu satu. Terus kedua, mungkin dari Smesco apakah bisa memfasilitasi untuk produk kita bisa masuk ke segmen-segmen yang mungkin dari swasta yang mau kerjasama dengan pihak Smesco, misalnya kayak retail modern atau Horeca. Kebetulan produk saya sudah ada di Sarinah, di Tamrin, jadi paling nggak itu salah satu referensi yang bisa jadi apa namanya portfolio.
Itu terus ketiga mungkin out of topic, apakah materi boleh diminta tadi itu. Terima kasih Bu. Oke, saya jawab ya. Jadi ini, makanya kita perlu hati-hati. Tadi beberapa poin nih. Satu, kita kembali 500.000, tapi dibantu sama pihak lain. Jadi memang pemberitahuan ditolak itu pas setelah akhirnya itu ditolak gitu. Tapi makanya lebih baik kita dari awal itu ngecek dulu produk kita. Tapi kalau Bapak ditolak tidak ada jawaban dari ini, kita bisa bantu Pak ditolak. Kenapa? Bisa jadi produk Bapak udah daftar kayak kemarin itu yang saya bilang sepatu, itu Vietnam Pak yang daftarin. Vietnam. Jadi sepatunya Indonesia bikin, udah lama dan ikut Inakraf. Saya nggak setuju sama di sini saya nggak bisa sebutkan brandnya yang itu udah ikut Inakraf, dapat bayar dari Inakraf. Tapi ternyata sepatu itu udah didaftarkan sama Vietnam. Bisa jadi orangnya keliling lihat Inakraf, kayaknya ini enak nih sepatu. Jadi memang akhirnya nggak selesai gitu. Jadi akhirnya ganti brand. Memulai membangun brand dari awal lagi itu lebih rumit daripada kita mempertahankan ini. Jadi nonton lagi, promosi lagi, mau ikut pameran berapa lagi, berapa kali lagi gitu, biar kita dikenal. Untuk Bapak yang 2 tahun ternyata ditolak Pak, kita Bapak Cikampek kan ya, bisa main ke Smesco ya Pak, main ke Smesco nanti kita ngobrol, mungkin Bapak bisa bawa produknya, nanti kita diskusi banyak lebar mengenai kita bedah produk ya Pak. Jadi kita nanti diskusi panjang Pak sampai penolakannya seperti apa kita bisa bantu. Nah ini kalau mau live chat bisa nih kita hanya di hari kerja itu dari jam 9 sampai jam 4. Setelah itu yang akan kalau Bapak dan Ibu ngechat itu dibantunya nanti sama chatbot. Jadi mau membuat perusahaan sendiri nih, kan sekarang UKM boleh bikin PT sendiri, namanya PT Perseorangan. Itu tagline-nya adalah membuat PT sendiri lebih cepat daripada membuat kopi. Ya, nanti kalau masuk ke dalam ini, disco.co.id itu melihat chat layanan, itu kita cara membuat PT Perseorangan. Tapi lagi-lagi pasti ada resiko-resikonya. Kalinya hanya mempermudah UKM untuk dapat badan usaha. Tapi ternyata banyak sekali pinjol yang menggunakan perusahaan ini, PT ini untuk dijadikan pinjol. Jadi banyak salah gunakan. Tapi ini sebenarnya buat UKM. Kalau mau bikin PT, silakan ini. Tapi berbayar bukan juga ke kita loh. Kita cuma menginformasikan. Gaji terus 50.000. Ibu kita Perseorangan, nanti Ibu difasilitasi ya. Kalau sendiri 3 jutaan di PT sendiri. Jadi di sini kita menyiapkan berbagai informasi di live chat kita ini. WA ini berbagai informasi. Kalau live chat kita berbalas gitu. Cuma di hari kerja nanti akan balas itu chatbot. Jadi kita nggak ini. Jadi tadi Ibu pernah siapa ya tadi ya? Ibu ya. Saya paling males kata Ibu kalau pakai live chat yang menjawab robot semua pakai program. Kalau WA ini insya Allah yang jawabnya kita sendiri Bu, tim saya di bawah yang akan jawab. Kalau misalnya ada hal yang sulit kita langsung misalnya ada kesulitan nih di PT Perseorangan, ternyata rumit nih bikin PT Perseorangan. Kita ada grup sendiri dengan kontrak hukumnya Bu. Jadi sama yang bikin PT itu. Jadi silakan berkomunikasi dengan ini, tapi khusus untuk Haki ini kita lagi benar-benar coba-cobain. Masalahnya kita mau buka akses pasar seluas-luasnya, tapi terkendala sama Haki. Ini langsung ini Japri saya kasih di nomor staff saya, bener-bener ini Japri. Ini langsung masuk ke WA-nya dia nih. Ini bukan WA yang ini ya, tapi khusus di ruangan ini aja, karena nanti se Indonesia, nanti makanya nggak tidur. Gitu. Jadi kalau urus Haki silakan langsung saya kasih di bener saya kasih Japrinya. Karena kalau fokus 913 ini ada WA, chatting-chattingan kita di WA. Gitu. Ya saya rasa cukup ya Pak. Nanti kita diskusi lebih panjang lagi. Sekian dari saya. Masih ada satu pertanyaan. Oh ya, masih ada. Last question ya Mas. Proses Haki itu sampai 2 tahun. Kan hanya ngecek saja sebetulnya. Apakah ada yang pakai atau tidak gitu. Kenapa selama itu kan jadi kasihan yang minta juga. Karena kan tidak bisa pakai nama itu untuk usahanya. Ya. Oke, dari pertanyaan Ibu, kok lama sekali ya Haki 2 tahun itu yang bikin kadang-kadang UKM udah malas ngurus izin legalitas segala macam. Kita juga sebenarnya sebelum juga kenapa 2 tahun.
Terus kita ngomongin gak enak banget, nanti ditunggu ya Pak Ibu 2 tahun, itu gak enak banget. Tapi kita nggak bisa merubah aturan yang ada ya Bu. Mungkin kalau misalnya nanti kita bisa memberikan masukan. Karena gini Bu, untuk itu mereka harus pasang di media massa. Mereka mesti masuk ke Kompas, mesti masuk mencek semuanya Bu. Jadi kalau ini saya belum bisa jawab untuk yang kenapa 2 tahun. Ini udah aturan baku dari Kemenkumham Bu, 2 tahun ini. Gitu. Tapi biasanya sih 2 tahun, biasanya kalau misalnya kita fasilitasi biasa 1 tahun, dan itu kita sudah dikasih tahu. Ini udah bisa ya nyantumin ya, register udah bisa ya dicantumin ya. Sertifikatnya aja Bu yang 2 tahun. Terus yang pemilik nama itu bagaimana Bu? Tadi kan saya udah jawab. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu kan udah daftar, ada nomor register kan? Ya. Nomor register itu bisa dipakai buat haki, meskipun setelah terima sertifikatnya Bu 2 tahun. Itu ditolak itu gimana? Kalau setelah itu ternyata kayak Bapak Ibu. Yang haki tadi? Ya. Haki tadi di saat Ibu sudah melakukan pembayaran, kemudian Ibu udah masuk ada pengumuman, itu ditolaknya itu kita dari awal udah crossing dulu Bu. Jadi resiko ditolak kalau Ibu daftar sendiri secara online. Jadi sebaiknya sebelum Ibu daftar, diskusi sama kita langsung ke Kemenkumham, ini gimana? Brand ini akan ditolak atau enggak? Misalnya kalau 70% bakal ditolak, Ibu mending ganti merek dulu. Jadi itulah gunanya kita verifikasi dulu di awal nih. Jangan sampai udah bayar ditolak 2 tahun lagi diumumin. Tapi sebenarnya 2 tahun itu sebelum 2 tahun udah diumumin Bu. Jadi sebelum itu udah dikasih tahu, kecuali Ibu dapat fasilitas dari instansi lain ya, kementerian atau apa. Mungkin Ibu 2 tahun karena nunggu dan verifikasi secara umum semuanya. Ini ditolak, ini terima, ini ditolak, terima. Tapi kalau Ibu sendiri nggak nyampe itu dia dikasih tahu Bu. Iya, hanya sertifikasi ya, jadi jangan salah pengertian. Hanya sertifikasi. Nomor registernya sudah bisa dipakai. Ya. Kenapa Ibu? Bisa di mana? Jauh ini. Nggak sampai ini. Terima kasih, selamat siang Bu. Nama saya Lili, saya dari komunitas Selamat UMKM. Mungkin saya sharing sedikit ke teman-teman. Kebetulan alhamdulillah brand saya Bu Lili itu saya sudah haki 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Gitu. Mungkin teman-teman seperti tadi Ibu bilang bahwa sebelum kita mengajukan untuk haki, sebaiknya mungkin kalau yang tidak difasilitasi atau dibantu dari SMESCO yang mandiri, kita bisa cek dulu di websitenya DJKI. Saya kemarin begitu, saya cek dulu di websitenya apakah brand yang saya pakai nanti ini sudah ada yang pakai atau belum, sambil saya konsultasi dengan pihak KI. Gitu. Alhamdulillah kemarin saya 1,8 bulan Bu itu baru terbit, tapi memang seperti yang Ibu bilang tadi bahwa nomor register itu sudah bisa dipakai asalkan dengan catatan bahwa itu tidak ada penolakan gitu ya. Jadi mungkin di poinnya situ kalau tidak ada penolakan kita bisa pakai, karena kita juga nggak bisa pakai kalau itu akhirnya 2 tahun kemudian tertolak. Sebenarnya sudah juga aja sih. Aduh, terima kasih banyak Bu sharingnya tuh langsung loh ini. Iya, Jadi banyak ya Bu. jangan pernah nyerah dulu. Makanya kita perlu bantuan itu karena kan kita mesti cek dulu. Kan aplikasi udah jelas DJKI ya, DJKI dibuka dulu. Di situ ada semua nama. Bisa kita masukin kan nama kita sendiri nih. Nanti keluar oh namanya ini nih. Nah, kalau masih belum puas, telepon Pak Roy, ternyata sudah banyak nih guna ini. Berapa persen kemungkinan saya ditolak? Kalau udah di atas 60%, udah ganti merek aja. Tapi misalnya merek ini tuh udah terkenal nih di kampung saya, di daerah saya gitu kan. Itu orang udah loyal customer saya udah ada nih. Merek itu nggak apa-apa yang itu tetap dijalankan untuk pasarannya di sini. Tapi kalau masuk pasaran yang lebih luas lagi, bikin 2 merek aja yang benar-benar udah terdaftar di haki sama merek yang tadi sana itu saya lihat. Jadi kalau merek sana tuh yang label-label sana itu kalau Bapak dan Ibu minat banget tuh untuk online itu referensi banget. Anak saya online dia jual ini, tadi saya bingung ini apa sih label segitu banyaknya. Jadi dari dia baju ditutup sama kayak apa brandnya dia, dibungkus lagi pinggirnya label lagi.
Ini yang dikasih hashtag lagi, label lagi. Semua label-label yang punya anak saya itu ada di situ semua. Dan itu untuk online itu sangat berfungsi. Dan itu juga untuk offline, untuk ibu jual masuk ke mall yang lebih besar lagi, itu pasti udah keren lah. Memberikan nilai tambah terhadap produk badan ibu. Seperti itu. Udah saya tutup ya, saya kembali ke MC lagi. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada perkataan perbuatan yang kurang menyenangkan atau yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang mau terjawab di sini, silahkan nanti di Smesco atau chat di sini. Insya Allah kita akan tetap melayani dan ikhlas pasti. Alhamdulillah. Sumber yang tepat sekali ya kita datangkan pagi ini untuk belajar mengenai label, mengenai kemasan ya, kemudian jenama ya sekarang jadi ya istilah brand dalam bahasa Indonesia itu adalah jenama ya, dan juga bagaimana rumitnya, suka dukanya mengenai haki ataupun halal, kan semua sudah dijelaskan secara baik sekali oleh Ibu Asmina. Baik, acara berikutnya sekarang sudah jam 12:07. Ini adalah acara istirahat sholat dan makan siang. Keluarnya nanti nih ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, nanti mohon kembali lagi ke sini ya. Karena masih ada 2 narasumber berikutnya yang tak kalah penting untuk kita pahami bersama pembelajarannya, yaitu dari Bapak Mario Utama dan Bapak Rene Ibras Kudianto. Yang keduanya memiliki latar belakang desain kemasan, dan jadi setelah nanti ya istirahat sholat dan makan siang, mohon kembali lagi ke sini ya untuk bisa mengikuti 2 acara tersebut. Bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan sholat ibadah sholat dulu, kami persilakan bisa duduknya di bawah. Musolanya ada di basement dan ada juga di ruang pojok sebelah sini ya. Mungkin di sini bisa untuk ibu di bawah, bisa untuk bapak-bapak di basement. Kemudian Bapak Ibu selain makan siang, materi ini tadi ada yang bertanya juga apakah materinya itu nanti akan bisa dibagikan. Nanti mohon kontak panitia kami kepada Ibu Olin itu yang nanti akan memberikan Google Drive-nya, link Google Drive-nya ya. Jadi terima kasih banyak sudah mengikuti sesi pertama ini. Kami persilakan untuk isoma, dan sekali lagi selamat siang dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Kita tunggu ya, jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana ya. Selamat menikmati ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak Ibu ingat ya, ini acaranya kita ada di soalnya kita pengen pakai nih voucher-voucher ini ya, jadi jangan kemana-mana. Terima kasih, selamat siang.